Halo Modus, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita sudah masuki bulan Agustus, di mana kondisinya adalah masih tetap dalam kondisi PPKM level 4 di berbagai kota besar. Ya tentunya kita berharap semua bahwa kasus COVID ini bisa segera turun dan aktivitas ekonomi boleh berjalan kembali seperti sebelumnya. Nah, untuk topik bulan Agustus ini saya mengambil tema liquidity trap. Nah, mau tahu lebih lanjut mengenai apa sih liquidity trap itu dan bagaimana kondisi terkini dari ekonomi untuk bulan Agustus ini? Yuk, mari kita lihat sama-sama pembahasannya di layar berikut. Ya, untuk tema besarnya untuk bulan Agustus ini, saya mengambil tema yaitu namanya liquidity trap ya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke, yang pertama ya tentunya kita perlu terus memonitor gimana perkembangan COVID dan vaksin karena ini dua yang selalu akan berkaitan satu dengan yang lain ya. Yang pasti kalau kita lihat per hari ini ya, itu total populasi penduduk dunia yang sudah divaksin itu ada sekitar 14 ya. 14 populasi penduduk persen ya, 14% penduduk dunia yang sudah divaksin. Nah, cuman memang kendalanya adalah tidak merata ya. Kalau kita lihat memang di high income country ya, terutama di negara maju ini memang mendominasi vaksin yang sudah mencapai sekitar 40-50% untuk dosis vaksin yang udah di 2 kali ya, yang udah full. Oke, sedangkan yang memang emerging market ya atau lower middle income memang masih struggling ya di kisaran even masih di bawah 20% ya rata-ratanya ya. Indonesia sendiri kita dari sekitar 7,5% untuk total populasi yang sudah divaksin 2 dosis ya. Nah, cuma memang menariknya adalah semua negara struggle lagi dengan COVID-nya ya, secara umum ya. Terutama kalau kita lihat di US ya, di Eropa yang tadinya udah sempat turun kasusnya, sekarang malah mulai naik ya. Termasuk kita di Indonesia, di Malaysia, Thailand itu semuanya mengalami kenaikan. Nah, Amerika Latin yang malah di bulan sebelumnya itu jadi hotspot ya, atau kenaikan kasus per populasinya tinggi, itu malah sudah agak turun ya. Dari di sini bisa lihat di warnanya itu mulai memudar gitu ya, nggak terlalu gelap lagi. Jadi itu memang kondisinya gitu ya yang terjadi di global ya. Jadi story kenaikan COVID ini pasti akan membuat ekspektasi terhadap ekonomi juga kembali turun ya dibanding sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat masing-masing wilayah ya. Jadi kalau kita lihat ke Amerika Serikat, ceritanya sebenarnya dia ekonominya bisa dibilang itu masih sangat bagus, terutama dari sisi manufakturnya, yaitu naik ya, naik ke 63-an. Angkanya pokoknya kalau di atas 50 itu berarti kan berkembang ya, atau ekspansif. Tapi kalau udah 60 itu berarti super ekspansif gitu ya. Nah, cuman konsumsinya malah nggak turun nih. Yang terakhir ya, turun ke 81, ya ini karena faktor in dari kenaikan kasus varian Delta ya di US. Oke, inflasi juga naik ke 5,4%. Cuman memang inflasi ini masih diperkirakan temporer karena dari hasil The Fed meeting yang terakhir tuh masih melihat namanya inflasi itu transitori ya dan tidak permanen. Artinya ya ekspektasi pasarnya adalah di sini kalau kita lihat bisa forecast-nya itu memang nanti akan cenderung turun lagi ke kisaran 2% di tahun depan ya. Jadi nggak akan sustain di level ini berkepanjangan ya. Mungkin nanti kuartal ketiga sudah turun sekitar 4% dan gradually akan turun lagi ke mendekati 2% ya. Makanya The Fed itu belum mengambil langkah pengetatan moneter ya, baik itu menaikkan suku bunga atau mengurangi pembelian obligasi. Cuman The Fed itu sebenarnya sudah mengasih hint ya, kalau memang pengurangan pembelian obligasi atau istilah pekannya itu tapering itu bisa dilakukan setidaknya mungkin tahun depan ya. Jadi memang konsensus marketnya itu di tahun depan. Ya, tapi sampai sekarang masih dipertahankan. So far sampai bulan Mei itu The Fed itu selama pandemi ini sudah membeli 3,74 triliun US dollar ya. Jadi ini stimulus yang udah beredar dari The Fed ya, belum ini dari fiskalnya pemerintah US ya. Oke, kemudian pertumbuhan ekonomi memang agak di bawah estimasi, di kuartal 2 hanya 6,5%, tadinya diperkirakan bisa 8%, tapi nggak meet. Ya, kemudian karena ada kekhawatiran yang meningkat lagi, obligasi US itu yang 10 tahun turun ke 1,2%, malah pagi ini sudah turun lagi ke 1,1%. Ya, dolar indeks yang tadinya sudah menguat juga kembali mengalami penurunan ya. Kemudian dari hasil kinerja perusahaan di US itu mayoritas kuartal 2-nya bagus.
Cuman memang ada beberapa ekspektasi yang melihat mungkin nanti kuartal ketiganya nggak akan setinggi ekspektasi sebelumnya gitu ya, karena balik lagi kan ada peningkatan cases COVID dan mungkin mobilitas akan kembali mengalami penurunan ya. Oke, kemudian yang juga masih hot dibahas yaitu proposal stimulus infrastruktur kemarin dari Senat itu sudah setuju ya, sudah sepakat untuk ini bisa di voting ya, masuk ke tahapan voting ya. Kalau sebelumnya itu masih diskusi dan masih revisi-revisi, sekarang sudah dalam tahapan voting ya. Tinggal ditunggu aja votingnya ini disetujui atau enggak gitu. Ya, nilainya memang lebih kecil daripada target sebelumnya, yaitu hanya cuma sekitar 1 triliun US dollar ya. Tadinya ekspektasinya bisa 3 triliunan. Oke, mungkin itu kira-kira. Kemudian kalau FOMC projection-nya, ya memang pertumbuhan ekonomi Amerika untuk tahun ini masih di 7%. Ya, tahun depan mungkin sudah normalize ke 3,3% ya. Kemudian suku bunga acuan masih sampai tahun depan ekspektasinya masih stay sebenarnya di 0,25%. Sebenarnya kalau di Amerika tuh suku bunganya range ya, 0 sampai 0,25 ya. Cuman ini diambil range yang atasnya 0,25 ya. Nah, inflasi tahun ini ekspektasinya 3%, tahun depan 2%. Jadi kira-kira ini so far dari ekonomi US. Kemudian kita masuk ke ekonomi Eropa. Nah, Eropa itu agak sedikit turun dari sisi manufakturnya di bulan lalu ya. Kemudian ada kenaikan inflasi yang cukup besar di sisi manufakturnya atau inflasi produksinya itu mencapai 10%. Jadi cost produksinya itu naik 10%, sedangkan inflasi konsumsinya itu naik sekitar 2% ya. Sebenarnya inflasi konsumsi ini udah bagus, cuman inflasi produksinya ini agak nggak bagus ya, karena ini mungkin juga keterbatasan dari sisi shortage di supply ya, supply bahan baku ya, itu juga bisa terkendala ya. Oke, kemudian sama ya, stimulusnya masih dipertahankan. So far, ini bukan The Fed ya, ini bank sentralnya si Eropa itu sudah membeli obligasi sekitar 4,05 triliun ya, jadi ECB. Oke, kemudian IMF memperkirakan ya kurang lebih ekonomi Eropa ini juga bisa tumbuh sekitar 4,6% tahun ini dan 4,3% tahun 2022 ya. Ini breakdown-nya bisa dilihat di sini. Oke, kemudian tingkat penganggurannya juga turun ya. Artinya ekonomi Eropa ini sebenarnya sudah cukup strong juga so far ya. Cuman memang masih agak PR-nya itu di cost yang meningkat di manufakturnya ya. Tapi dari sisi jasa malah udah naik ya. Oke, jadi itu gambaran di Eropa. Di China, PMI manufakturnya malah agak turun ya. Artinya kegiatan produksinya itu melambat. Ekonomi China masih diprediksi bagus ya oleh IMF, itu tumbuh 8,1%, tahun depan 5,7%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inflasi produksi, itu sempat kemarin naik hampir 10% juga. Sekarang udah mulai agak turun ke 8,8%. Inflasi konsumsinya tapi juga mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya melambat sebenarnya kalau dari sisi kondisi ekonomi di Cina ya. Bahkan kemarin ini agak sedikit kurang bagus itu statement atau sentimen yang keluar dari China bahwa mereka tuh melarang perusahaan teknologi yang berbasis education atau edutech itu mengambil keuntungan dari jasa pendidikan ya, karena dianggap itu nanti terjadi kesenjangan sosial ya antara yang punya uang sama yang nggak punya uang. Yang punya uang bisa ikut edukasi berbayar, yang nggak punya uang nggak bisa ikut gitu. Jadi ketidakmerataan itu China nggak suka ya, dan itu diatur ya. Nah, otomatis ini sentimen ke saham-saham yang terutama berbasis teknologi, karena sebelumnya ini China kan juga udah pernah membatasi pergerakan dari Alibaba ya, yang dianggap itu terlalu memonopoli pasar gitu ya, dan dominasinya terlalu besar sehingga ya intinya kalau di sana kan komunis ya, intinya pemerintah harus lebih berkuasa daripada ya perusahaan apapun gitulah ceritanya ya. Jadi memang itu sentimen negatif yang membuat bursa juga di China itu sempat drop ya di bulan lalu. Kemudian, nah, karena melambat ini PBOC-nya China, ya bank sentralnya China itu mulai menambah lagi stimulus sebenarnya ya. Tadinya itu udah mulai tightening, tapi karena melihat melambat ini menambah stimulus lagi dengan cara melonggarkan kewajiban perbankan untuk taruh di giro wajib minimum sebesar 50 basis point ya, artinya dilonggarin. Oke, mungkin ini tambahan sedikit ya, karena ini juga berhubungan dengan kita, ya di mana China itu sudah mulai mengurangi penggunaan sumber energi batu bara itu dari 70%
Itu sekarang udah turun ke 57% di tahun 2019 ya datanya ya. Oke, dan ini kayaknya China akan terus mengurangi ketergantungan energi ini sampai tahun 2025 itu mereka sudah akan lebih fokus ke green energy. Oke, ini data proyeksi ekonominya. Nah, kalau kita lihat ke Indonesia, ya memang Indonesia ini story-nya agak kurang baik sebenarnya karena ya kita tahu semua dengan adanya PPKM level 4 ya sekarang namanya istilahnya level 1 2 3 4 sekarang kita level 4 itu diperpanjang lagi kemarin ke 9 Agustus. Ya semakin ini diperpanjang ya kita tahu mobilitas itu turun, kasus Covid-nya memang turun ya. Terakhir kalau nggak salah ada sekitar 20 ribuan. Target pemerintah kan untuk kasus Covid itu turun di bawah 10 ribu ya. Kemudian tingkat juga keterisian rumah sakit atau BOR itu juga udah turun ya sekitar 60%-an kalau nggak salah ya. Jadi ya itu sudah cukup bagus. Cuman memang sebenarnya belum mencapai target pemerintah aja di bawah 10.000 seperti sebelum PPKM diperketat lagi ya. Kan sempat waktu itu hanya 5.000 6.000 kasus per hari. Oke, kemudian otomatis resikonya apa? Ya kalau yang kuartal 2 sih akan keluar datanya itu Kamis besok ya. Itu prediksinya di kisaran 7%. Ada yang bilang mungkin 6% mendekati 7% ya, tapi kurang lebih itu. Tapi yang nanti di kuartal keduanya pasti turun, sehingga IMF juga, kuartal ketiganya, sehingga IMF juga memprediksi pertumbuhan ekonomi kita itu sudah turun lagi ke 3,9% di tahun ini, dan tahun 2022 baru nanti akan recover ya. Karena tadinya tahun ini sebenarnya ekspektasi sudah recover ke 5%, tapi melihat perkembangan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Bahkan ini pun masih bisa direvisi turun lagi nih kalau diperpanjang terus. Mungkin bisa hanya tinggal up to 2% itu sangat memungkinkan. Makanya ini sangat bergantung sekali ya dengan pengetatan. Nah, kemudian ini kepercayaan konsumsinya masih di bulan lalu itu kayaknya masih tinggi. Ya, ekspektasi orang untuk melakukan konsumsi. Tapi yang udah ke-hit duluan itu manufakturnya ya. Udah turun sempat udah di atas 50 sekarang 40-an ya. Artinya terjadi pembatasan aktivitas produksi ya. Ya karena balik lagi dengan banyaknya aturan itu kan juga pasti berpengaruh ya karena manufaktur ini kan faktornya banyak ya. Bisa dari suppliernya, ya bisa dari kegiatan produksinya. Oke, itu kira-kira. Kemudian kalau dari sisi inflasi agak naik sedikit tapi secara bulanan itu tipis banget ya kenaikannya. Artinya nggak terlalu ada kekuatan daya beli juga. Kemudian dari sisi dana alokasi pemulihan ekonomi nasional itu sudah sekitar 40-an% ya, udah diserap. Itu dari anggaran sekitar 744 triliun ya rupiah. Ini udah dinaikin ya dari sebelumnya kan hanya sekitar 500 sekian. Oke, nah mungkin yang paling penting adalah karena semuanya ini terbatas, perbankan itu mengalami namanya over liquidity sehingga mereka nggak bisa menyalurkan pertumbuhan deposit sama pertumbuhan kreditnya itu nggak seimbang ya. Jadi kalau kita lihat chart yang di kanan ini, itu loan to deposit ratio-nya hanya 80%. Ya, jadi memang sangat rendah banget ya. Kalau kita lihat di bulan tahun 2018 itu sempat hampir menhit 100%. Jadi liquidity-nya ini over banget ya. Karena apa? Dari pemerintah juga melakukan injeksi kan ke perbankan. Kemudian belum lagi yang aktivitas dari ya yang punya uang gitu ya pasti banyak kan sekarang taruh di liquidity di deposit dan sebagainya gitu ya. Belum lagi dari injeksi likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia yang membeli juga obligasi. Nah, itu semuanya membuat liquidity itu naik ya, depositnya naik, loan-nya tapi turun gitu ya. Nah, ini makanya kalau saya nggak tahu yang lain gimana, tapi kalau lihat setahun terakhir ini kayaknya hampir semua bank itu, terutama kalau kita punya kartu kredit itu pasti nawarin pinjaman dana tunai dan sebagainya. Karena ini bank itu pasti kesulitan menyalurkan kredit ya. Jadi ujung-ujungnya kalau nggak bisa disalurkan ya mungkin main ke retail atau akhirnya uang itu dibelikan obligasi pemerintah. Nah itu nanti ada juga di bahasan di belakang. Oke, ini kira-kira ininya policy rate-nya yang di apa ekspektasi ekonominya. Ya mungkin tahun 2022 ekspektasinya suku bunga akan naik ya di Indonesia menjadi sekitar 4% atau 2 kali kenaikan dari tahun ini ya. Untuk rupiah kayaknya stable-stable aja di kisaran ini, tapi mungkin untuk menguat lebih jauh juga kelihatannya masih susah ya. Oke, nah kekhawatiran yang paling utama tentunya tadi kalau kita bilang ya itu pada saat
Amerika ini mengurangi stimulus ekonomi, karena pernah terjadi di tahun 2013 itu memang rupiahnya langsung naik banyak ya. Waktu itu kalau nggak salah di bawah 10.000, itu akhirnya hit sampai bisa naik ke sekitar 12 ribuan ya. Artinya rupiahnya melemah 20%, dan semua kondisi mau di saham mau di obligasi waktu itu langsung jatuh ya. Tentunya kalau rupiahnya turun segitu ya. Naik segitu. Jadi ya ini tentunya berbeda sebenarnya kondisinya kalau kita lihat di tahun 2021 ini ya. Kalau kita lihat indikatornya di indikator di 2020-nya, itu sebenarnya kita jauh lebih baik ya. Dari current account defisitnya lebih kecil. Dari fiskal defisitnya ini memang lebih besar. Cuman ini semua negara mengalami hal yang sama. Jadi ya bahkan negara lain jauh lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan datanya dari emerging market ya semuanya naik gitu ya. Jadi masih oke lah karena semua negara juga mengalami hal yang sama ya. Secara debt to GDP kalau ininya besar pasti rasio utangnya naik. Tapi sekali lagi Indonesia masih di 40% ini sebenarnya masih rendah kalau dibanding negara-negara lain juga gitu ya. Kemudian kalau lihat dari ini apa namanya cadangan devisanya juga lebih tinggi saat ini, inflasi juga jauh lebih rendah ya. 2013 itu sebelum taper inflasi 8%. Sekarang masih hanya 1,3% ya. Jadi real yield atau imbal hasilnya kan juga tentunya lebih menarik ya buat investor kalau masuk di obligasi ataupun deposito karena real yield-nya masih positif. Kemudian dari volatility currency-nya kita sekarang lebih stable ya. Kalau kita lihat sekarang kan kurang lebih ya segitu-segitu sebenarnya pergerakannya nggak terlalu signifikan ya. Terlepas hanya tahun lalu aja yang pada waktu awal-awal pandemi itu kan baru lumayan volatile ya, sempat naik ke 16 ribuan. Tapi belakangan ini udah stabil. Ya, jadi artinya risiko kita jauh lebih kecil lah untuk kekhawatiran terjadi outflow atau arus modal asing. Ya, ini belum kita nanti ngomong dari sisi kepemilikan asingnya juga di obligasi dan saham yang juga udah turun banyak. Oke, untuk saham, ya ini sekilas saja. Intinya kalau bulan lalu itu US market naik, Asia turun, Indonesia juga naik ya. Itu ceritanya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi valuasi di saham, kita memang ada di relative valuation untuk 5 tahun terakhir dari sisi laba, ya rata-ratanya kurang lebih di 17 kali, memang nggak terlalu ada value di sini. Untuk IHSG itu punya ruang itu naik gitu ya. Karena balik lagi labanya kan memang belum pulih juga kemungkinan di tahun ini. Meskipun di kuartal satunya sebenarnya udah naik ya dibanding tahun lalu. Kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Kuartal 2 juga beberapa udah rilis. Tapi secara book value atau nilai buku itu masih rendah. Itu hanya di sekitar 1,9 kali ya. Artinya kalau kita bilang rata-rata 5 tahun itu di 2,3 kali ini masih under value. Jadi kalau kita pakai yang dari sisi book value ini seharusnya IHSG itu masih punya ruang lah untuk naik itu paling tidak ke 6.700 untuk kembali ke level rata-ratanya ini di book value-nya. Itu sih gambarannya. Nah, kalau di IHSG sendiri, kalau kita lihat asing itu memang udah net buy sekitar 3 bulan terakhir ini ya. Meskipun secara volume itu menurut saya sih kurang begitu oke, karena nilainya nggak terlalu besar. Meskipun year to date itu sudah naik sekitar atau net buy sekitar 18 triliun ya. Cuman sebenarnya dominasinya itu kecil banget foreign ini di total pergerakan pasar ya. Kalau year to date itu sebenarnya dominasinya 80% domestik, 20% asing. Jadi yang lebih penting sebenarnya sekarang itu ngeliat domestiknya itu beli apa sebenarnya itu kalau kita ngomong di saham ya. Dan kalau kita lihat di domestik itu memang movernya lebih banyak di new economy side ya. Kalau kita lihat ya, kalau ini saya ambil datanya dari year to date indeks kita, IHSG kita, itu malah saham-saham yang bisa dibilang old economy atau yang memang dulu berjaya itu banyak yang turun gitu ya, seperti Unilever, HM Sampurna, BRI. Jadi otomatis kalau fund atau reksadana yang berbasisnya isinya banyak di sini ya akhirnya jadi nggak perform, nggak bagus. Sedangkan reksadana yang berbasisnya banyak di new economy ini yang malah lebih perform gitu sih ceritanya. Makanya ini menjadi story yang cukup penting di saat kita juga memberikan rekomendasi reksadana. Tentunya kita harus ngikutin situasi juga gitu ya, yang paling tidak mereka juga mulai shifting ke arah sini gitu ya, nggak terlalu banyak main di old economy sektor. Itu sih garis besarnya. Ini belum kita ngomong nanti tanggal 6 besok itu Bukalapak juga udah masuk di bursa kan, dengan nilai marketnya itu kan 80 triliun. Jadi kalau Bukalapak itu begitu masuk itu udah langsung peringkat ketiga, sorry Bu, ini bukan peringkat ya,
peringkatnya kalau nggak salah di 5 besar, itu udah top valuation gitu ya. Jadi ya otomatis belum kita ngomong kalau dia naik lagi, otomatis itu akan men-trigger indeks itu juga bisa naik. Nah, untuk secara teknikal gimana ya kalau kita ngomong indeks, memang kelihatannya flat sebenarnya ISG-nya sideways, tapi ya balik lagi karena tadi ada shifting dari yang saham kalau kita ngomong big cap yang versi old itu tergantikan oleh new big cap gitu ya. New big cap itu contohnya seperti Arto itu kan juga sekarang udah masuk di big cap. Masuk gitu ya. Jadi terjadi net off sehingga kelihatannya satu saja gitu ya. Nah, tapi secara umum menurut saya sih trennya ini naik ya, karena udah beberapa kali dia membuat bentuk dia namanya new low ya, jadi low yang lebih tinggi. Ini sekarang lagi testing lagi, kalau ini dia bisa break lagi di atas ini ya berarti dia udah confirm yang ini new low lagi ya. Dan targetnya masih di 6250 ke area gap di sini untuk resistance pertamanya. Dan untuk resistance berikutnya nanti akan ada di 6384 ya. Jadi overall seperti ini. Oke. Ya, untuk berikutnya ya, ini kalau lihat historis IHSG-nya memang di bulan Agustus September ini kalau kita ambil data 3 tahun terakhir biasanya turun nih di Agustus September ya. Tapi kalau saya melihat nih kok mungkin nggak akan belum tentu juga ya, karena even kalau dibilang sebenarnya 5 kali naik, 5 kali turun ya kalau kita lihat probability-nya gitu ya. Jadi sebenarnya masih chance-nya 50-50, cuman kalau saya lihat dengan story yang ada dari sisi yang terutama tadi terdriven dari new IPO yang seperti Bukalapak, kok kelihatannya sebenarnya potensinya masih cenderung naiknya sebenarnya kalau dari sisi ESG-nya kalau kita ambil di bulan Agustus ya. Jadi itu probability-nya untuk di Agustus. Nah, untuk obligasi sebenarnya yang obligasi di Indonesia itu biasanya kan kita acuannya 10 tahun nih, baik itu US ataupun yang rupiah ya. Kalau yang rupiah itu sudah dibilang bulan lalu itu bagus karena menguat ya. Menguat itu artinya yield-nya turun dari 6,56 ke 6,27. Secara bulanan itu kemarin indeks Pindo atau indeks Bloomberg Bond Index itu naik 1,6%. Ya, kemudian kalau yang US dollar malah agak melemah ya, di mana yield-nya itu naik ya dari 2,08 ke 2,14 ya, naiknya sih tipis ya, nggak terlalu besar ya, yang menguat lebih dari sisi obligasi rupiahnya. Nah, ini positif gitu ya. Nah, kalau kita lihat obligasi rupiah ini sebenarnya menguatnya itu bukan terlalu besar dari faktor in dari foreign sebenarnya. Karena asing itu di bulan Juli kemarin itu sebenarnya net flow, ya mereka banyak lepas obligasi kita sekitar 8 triliun rupiah. Dengan kepemilikan asing itu masih di 23% ya, nggak terlalu improve ya. Kalau dibanding sebelumnya itu dulu itu sekitar 30%-an ya. Sekarang udah turun. BI juga sebenarnya kepemilikannya nggak terlalu nambah banyak, juga masih stay di sekitar 23%-an. Yang malah banyak nambah itu sebenarnya dari sisi perbankan domestik sama dari sisi institusi institusional ya. Institusional itu yang juga banyak menambah posisi ya. Nah, ini kelihatan dari incoming bid di obligasi pemerintah ya. Di mana di beberapa lelang terakhir kan setiap bulan itu pemerintah kan nerbitin obligasi baru tuh. Nah, itu incoming bid-nya tinggi banget. Bahkan yang kemarin ya, ini baru tadi pagi juga keluar informasi yang kemarin itu incoming bid-nya udah tembus lagi di 100 triliun gitu ya. Jadi tertinggi kedua sejak bulan Januari ya. Artinya sebenarnya permintaan obligasi ini tinggi banget. Cuman memang tingginya ini datang dari paling besarnya memang dari bank ya. Ada 51% hampir setiap bidding itu bank yang beli gitu ya. Ya tadi balik lagi karena hubungannya adalah karena bank itu kan over liquidity. Sehingga mereka daripada uangnya itu nggak menghasilkan return, ya mereka beliin aja di obligasi pemerintah gitu ceritanya. Dan nanti kalau memang permintaan kredit naik, ya bank sebenarnya masih punya banyak likuiditas yang bisa dicairin juga dari sisi giro wajib minimum yang juga dilonggarin oleh pemerintah kita ya, terutama dari BI. Jadi ya so far itu selama likuiditas masih tinggi ya permintaan itu juga sebenarnya ke support dari sana ya. Belum dari BI juga masih melakukan pembelian aktivitas sekitar 20% average ya rata-ratanya. Jadi ya so far sih nggak terlalu perlu mengandalkan asing ya, tapi bisa dibayangin nih kalau asingnya inflow-nya besar, ya ini bisa jadi story yang cukup bagus nih buat obligasi kita. Meskipun kalau dari level saat ini
secara umum ya, obligasi yang tenor 10 tahun itu sebenarnya masih oke, cuman mungkin yield-nya itu potensi turunnya hanya sekitar 0,4% ya dari level sekarang. Ya, sekarang kan ada di 6,2-an, berarti ya mungkin 6% atau di bawahnya sedikit itu sudah mungkin level yang kurang oke lagi untuk beli ya, atau bisa profit taking dulu. Tapi kalau nanti melemah atau naik lagi yield-nya seperti kemarin sempat di 6,5 atau ke 6,7 itu jadi oke banget sih untuk beli ya. Ya kalau kita sendiri kita ngeliatnya range-nya ada di sini sih sampai akhir tahun ini ya. Oke, itu dari sisi yang rupiah. Kalau yang US dollar mungkin bisa dibilang agak kemahalan karena kalau kita bandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir itu semuanya masih di bawah average value ya. Jadi kita sih kurang begitu merekomendasikan di obligasi pemerintah US dollar kecuali yang tenornya pendek dengan asumsi kita hanya cari kumpulan dari kuponnya ya, tapi nggak cari capital gain sih sebenarnya kalau di obligasi rupiah yang obligasi pemerintah USD. Oke, I think itu aja sih update dari saya.